Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Puluhan tahun berkuasa, pengunduran diri Soeharto sebagai presiden terjadi setelah muncul desakan agar ia turun dari kursi presiden. Hal tersebut terlepas dari krisis moneter yang menerjang Indonesia, serta demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di berbagai daerah. Bagaimana situasi yang terjadi di masa itu hingga wafatnya sang jenderal tersenyum? Berikut ini hari-hari terakhir Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia 1998 sampai 2008. Kamis 21 Mei 1998, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia karena di momen tersebut, Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, yang telah memimpin tanah air selama 32 tahun, mengundurkan diri dari tampuk kekuasaannya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto yang baru 2 bulan dipilih kembali untuk ke-7 kalinya di tengah ombak krisis moneter, mendapat tekanan politik serta gelombang demonstrasi, menuntut reformasi dari para mahasiswa dan berbagai kalangan. Kepada para mahasiswa pejuang reformasi, kami sampaikan selamat berjuang. Tekanan yang datang bertubi-tubi menerpa kekuasaan Soeharto, pada akhirnya memaksanya meletakkan kursi jabatannya. Sorak-sorai para mahasiswa dan warga menyaksikan melalui layar televisi pun pecah. Kemenangan merupakan keniscayaan dari perjuangan. Waktu itu, maka sesuai konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, diangkat menjadi presiden selanjutnya yang menandai awal pemerintahan reformasi dalam sejarah Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui juga sebelum Soeharto lengser dari kekuasaannya, ada berbagai momen yang juga sulit terlupakan. Dalam penggalan kisah kelam di mata masyarakat Indonesia, pada 10 Maret 1998, di tengah krisis ekonomi dan moneter, Presiden Soeharto terpilih kembali untuk ke-7 kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. Namun pada 4 Mei 1998, warga makin geram karena pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif daya listrik atau TDL. Tentu saja dampak dari kebijakan ini pun nyata adanya, di mana harga-harga lainnya mulai merangkak naik. Jadinya sehari setelah itu mahasiswa di berbagai kota mengadakan demonstrasi memprotes kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Dalam situasi yang gaduh, Presiden Soeharto malah berangkat ke KTT G15 di Kairo, Mesir. Ia dengan santai plus yakin mengatakan bahwa stabilitas politik dan nasional terpelihara. Namun nyatanya pada 12 Mei 1998, 6 mahasiswa tewas diterjang peluru tajam dalam aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta. Lalu, sehari setelah peristiwa kejam dan kelam itu, yang sampai kini menyisakan pilu, terjadi kerusuhan massa yang diwarnai aksi perusakan dan pembakaran melanda sebagian Jakarta. Di hadapan warga Indonesia di Kairo, Presiden Soeharto pun menyatakan jika rakyat sudah tak menghendakinya, ya silahkan. Ia tidak akan lagi mempertahankan kedudukannya dengan senjata, tetapi harus dilakukan secara konstitusional. Pada 14 Mei 1998, Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan daerah lainnya kembali rusuh. Pembakaran, perusakan, dan penjarahan toko pun dilakukan massal. Sementara itu, Presiden Soeharto mempersingkat 1 hari kunjungannya ke Mesir, yang semula dijadwalkan bakal pulang Jumat 15 Mei 1998. Dipercepat menjadi hari Kamis 14 Mei 1998.
Lalu pada 15 Mei 1998, Presiden tiba dari Kairo. Melalui Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Presiden Soeharto menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan siap mundur. Presiden menyatakan tidak apa-apa bila masyarakat sudah tidak lagi memberi kepercayaan karena dirinya akan madek pandito. Suatu ungkapan bahasa Jawa yang berarti bahwa setiap pemimpin atau penguasa yang telah mengakhiri masa kekuasaannya diharapkan banyak beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk bertobat. Di hari itu juga pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif dasar listrik atau TDL. Kemudian pada 18 Mei 1998, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sejumlah delegasi mahasiswa dari puluhan universitas maupun delegasi masyarakat mulai memasuki gedung DPR. Beberapa di antaranya diterima fraksi-fraksi. 2 jam berikutnya, gelombang mahasiswa yang mendatangi DPR makin melimpah dan makin siang mencapai ribuan orang. Mereka pun menuntut segera dilakukan sidang istimewa MPR serta pencabutan mandat MPR terhadap Presiden Soeharto. Kabar gembira pun diperoleh oleh mahasiswa dan masyarakat, di mana pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Ketua DPR MPR, Harmoko, mengumumkan hasil rapat pimpinan DPR MPR yang meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mundur dari kursi kepresidenan. Namun pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dalam jumpa pers di Markas Besar ABRI, Menhankam Pangap Jenderal TNI Wiranto mengatakan, pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mundur merupakan sikap dan pendapat individual kendati disampaikan secara kolektif. ABRI menyarankan agar dibentuk Dewan Reformasi. Situasi yang makin kacau dan desakan yang tiada henti membuat Presiden Soeharto menanggapi imbauan untuk mengundurkan diri dengan menampakkan sikap yang tegar dan tenang. Bahkan, ia menegaskan akan menjawab sendiri persoalan tersebut. Pandangan ini disampaikan Mendagri Hartono, Bakin Letjen TNI Purnawirawan Mutojib, dan Menko Polkam Faisal Tanjung secara terpisah usai diterima Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana pada Senin malam 18 Mei 1998. Keesokan harinya pada 19 Mei 1998, pimpinan DPR memperoleh dukungan penuh dari pimpinan keempat fraksi DPR, fraksi Karya Pembangunan, fraksi ABRI, fraksi PP, dan fraksi PDI untuk meminta Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Namun mereka menekankan bahwa proses pengunduran diri tersebut harus konstitusional sebab puluhan ribu mahasiswa dari puluhan universitas di wilayah Jabotabek telah menduduki gedung DPR MPR. Mereka tidak hanya memadati pelataran DPR, tapi juga menaiki kubah gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong maupun ruangan lobi. Peristiwa ini merupakan demonstrasi terbesar yang dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Di balik pernyataan Presiden Soeharto bahwa ia tidak ada soal untuk mundur dari jabatannya dan akan membentuk kabinet reformasi, serta tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden, langsung mengangkat harga-harga saham di Bursa Efek Jakarta dan nilai tukar rupiah yang sempat jatuh sampai Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Kemudian pada 20 Mei 1998 pukul 20 waktu Indonesia Barat, para Menteri Bidang Equine Kabinet Pembangunan 7 berkumpul di kantor Bappenas. Mereka menandatangani surat pengunduran diri dan menyatakan tidak bersedia lagi dipilih dalam Kabinet Reformasi yang akan dibentuk. Lalu momen yang paling bersejarah dari perjuangan mahasiswa dan masyarakat pun terjadi pada 21 Mei 1998. Di mana pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto yang didampingi B.J. Habibie mengadakan pertemuan silaturahmi selama 5 menit dengan para pimpinan MPR DPR di ruang Jepara, Istana Merdeka. Pada kesempatan tersebut, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden di hadapan pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR. Lalu seperti yang Mimin katakan di awal, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto berpidato mengumumkan berhenti dari jabatan presiden dan wakil presiden B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Upacara serah terima jabatan pun langsung dilakukan saat itu juga dan berlangsung singkat. Usai berpidato, Soeharto berdiri sejenak menunggu Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah B.J. Habibie. Begitu selesai, Soeharto menyalami mantan wakilnya itu, termasuk sejumlah hakim agung. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut Soeharto. Ia langsung balik badan menuju ruang Jepara, tempat menunggu pimpinan MPR DPR.
Syarwan Hamid, salah satu wakil ketua DPR, mengungkapkan Soeharto waktu itu hanya berbicara semenit, berdiri setengah membungkuk dengan tangan menyilang di perutnya. Mantan penguasa Orde Baru itu pun berpamitan. Saudara-saudara, saya tak menjadi presiden lagi. Tadi sudah saya umumkan kepada rakyat, sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Habibie sudah mengucapkan sumpah di depan MA. Saya harap MPR dan DPR dapat menjaga bangsa ini. Terima kasih, ucap Soeharto. Ketua MPR DPR Harmoko dan wakilnya Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, Ismail Hasan, Metarium, serta Syarwan Hamid hanya mengangguk. Soeharto keluar ruangan, menggamit lengan anaknya, Tutut. Mantan presiden itu menuruni anak tangga istana sambil menyunggingkan senyum tipis kepada pewarta foto. Sesaat kemudian ia kembali ke Cendana dengan pengawalan ketat. Itulah pertemuan terakhir Soeharto dengan anak buahnya. Setelah lengser sebagai presiden, Soeharto lebih sering mengurung diri di Cendana, meski petinggi militer dan kerabat berusaha bertamu. Seperti sehari setelah lengser, Soeharto menerima sejumlah orang yang meminta dirinya menangani konflik di internal ABRI, tapi ia menolaknya. Loh, kalian yang menginginkan seperti ini, kenapa harus minta saya lagi? Ujar Soeharto. Nah, tak hanya Soeharto, keluarga Cendana saat itu juga menutup diri. Pasca Soeharto lengser, memang keluarga Cendana menutup diri. Apalagi rumah keluarga Cendana kerap dibanjiri demonstran yang menuding Soeharto korupsi. Karena itu juga Soeharto mengumpulkan keluarga Cendana di Puri Retno, Anyer, Banten pada Juli 1998 atau 2 bulan setelah ia lengser. Usai acara santap makan di tepi pantai, Soeharto meminta anak-anaknya, menantunya, dan cucunya menerima kondisi pahit tersebut dan berusaha tabah melaluinya. Menurut Soeharto, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dirinya mundur dari presiden. Ternyata, mundur membuat hujatan bakal padam. Justru sebaliknya. Karena itu, ia tetap meminta anak-anaknya tak bereaksi atas kondisi tersebut. Persis pada 8 Juni 2006, Soeharto genap berusia 85 tahun. Pada usia senjanya setelah lengser dari jabatan presiden, Soeharto sering sakit-sakitan. Selain sakit-sakitan, ia juga harus menyaksikan kehancuran keluarga Cendana. Yang paling diingat tentu saja kasus anaknya Tommy Soeharto yang masuk penjara akibat terlibat pembunuhan Hakim Agung Syafyuddin Kartasasmita. Nyaris selama 7 tahun usai lengser, Soeharto diserang penyakit hingga keluar masuk rumah sakit. Ada yang beranggapan hal tersebut terjadi karena karma dan kekuatan mistisnya. Nah, bisa dikatakan sejak tahun 2006, kondisi kesehatan Soeharto menurun drastis. Sejumlah organ pentingnya tak berfungsi normal. Otaknya mengalami kerusakan, baik sel otak kiri maupun kanan. Begitu pula kondisi jantungnya yang harus memakai alat pacu jantung agar organ vital ini tetap berfungsi. Lalu fungsi paru-paru dan ginjalnya juga makin menurun. Sampai akhirnya pada 27 Januari 2008, pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Soeharto wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Jenazah Soeharto pun diterbangkan untuk dimakamkan di Astana Giribangun, Solo, bersebelahan dengan makam sang istri Ibu Tin. Dalam suasana tersebut, duka mendalam atas kepergiannya pun teriring hangat. Sang penguasa Orde Baru pun pergi selama-lamanya. Dari peristiwa sejarah yang Mimin sampaikan, gimana nih menurutmu kepribadian Soeharto selama berkuasa? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.